Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan membahas tentang budaya organisasi yang beranggotakan 4 orang: Anisatul Sajida, yang kedua Sherly Wayuning Tias, yang ketiga Mamluatul Hikmah, yang keempat Januar Fitri Nur Ubaid. Definisi budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan suatu sistem berbagi arti yang dilakukan oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi dari organisasi lainnya. Karakteristik budaya organisasi ada 7. Yang pertama, inovasi dan pengambilan resiko, yaitu tingkat para pekerja didorong untuk menjadi inovatif dan berani mengambil resiko. Yang kedua, memperhatikan detail, yaitu tingkat para pekerja diharapkan untuk menunjukkan presisi analisis dan memperhatikan detail. Yang ketiga, orientasi pada hasil, yaitu tingkat manajemen menitik beratkan pada perolehan atau hasil dan bukan pada teknik dan proses yang digunakan untuk mencapainya. Yang keempat, orientasi pada orang, yaitu tingkat pengambilan keputusan oleh manajemen dengan mempertimbangkan efek dari hasil terhadap orang-orang di dalam organisasi. Yang kelima, orientasi pada tim, tingkat aktivitas kerja diorganisir dalam tim daripada individu. Yang keenam, keagresifan, yaitu tingkat orang-orang yang akan menjadi agresif dan kompetitif dan bukannya santai. Yang ketujuh, stabilitas, yaitu tingkat aktivitas organisasional menekankan pada mempertahankan status quo yang kontras dengan pertumbuhan. Fungsi budaya ada 5 macam. Yang pertama, budaya memiliki peranan untuk mendefinisikan batasan. Yang kedua, menyampaikan suatu perasaan akan identitas bagi para anggota organisasi. Yang ketiga, budaya akan memfasilitasi komitmen pada segala sesuatu yang lebih besar daripada kepentingan diri sendiri atau perorangan. Yang keempat, mendorong stabilitas dari sistem sosial. Yang kelima, pengambilan perasaan dan mekanisme pengendalian yang membimbing dan membentuk tingkah laku dan perilaku dari para pekerja. Penciptaan budaya terjadi dalam 3 cara, yaitu yang pertama, para pendiri merekrut dan mempertahankan hanya para pekerja yang mendapat dan merasakan hal yang sama dengan yang mereka lakukan. Yang kedua, mereka menanamkan dan menyosialisasikan cara mereka dalam berpikir dan merasakan terhadap para pekerja. Yang ketiga, perilaku dari para pendiri sendiri mendorong para pekerja untuk mengidentifikasi dengan mereka dan menginternalisasikan keyakinan, nilai, dan asumsi mereka. Pertahankan budaya. Dalam mempertahankan suatu budaya terdapat 3 paksaan yang berperan penting, yaitu yang pertama, pemilihan. Tujuan secara eksplisit dari proses pemilihan adalah untuk mengidentifikasi dan merekrut para individu dengan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan untuk bekerja dengan berhasil. Yang kedua, manajemen puncak. Melalui kata-kata dan perilaku para senior eksekutif menetapkan norma-norma yang menyaring melalui organisasi. Yang ketiga, sosialisasi. Tidak peduli seberapa baiknya suatu pekerjaan yang dilakukan oleh organisasi dalam merekrut dan menyeleksi para pekerja baru memerlukan bantuan dalam menyesuaikan diri dengan budaya yang berlaku. Ada 3 tahap proses sosialisasi. Yang pertama, tahap sebelum kedatangan. Periode pembelajaran di dalam proses sosialisasi yang terjadi sebelum seorang pekerja baru bergabung dengan organisasi. Yang kedua, tahap pertemuan. Tahap dalam proses sosialisasi yang mana para pekerja yang baru melihat apakah organisasi benar-benar menyukai dan mempertentangkan kemungkinan dari ekspektasi tersebut dan realitas yang menyimpang.
Yang ketiga, tahap metamorfosis, tahap dalam proses sosialisasi yang mana seorang pekerja yang baru berubah dan menyesuaikan diri dengan pekerja, kelompok kerja, dan organisasi. Transmisi budaya ada 4 macam. Yang pertama, cerita, yaitu umumnya meliputi naratif mengenai para pendiri organisasi, pelanggaran aturan, keberhasilan dari suatu yang miskin menjadi kaya, penurunan dalam tenaga kerja, relokasi dari para pekerja, reaksi atas kesalahan pada masa lalu, dan penanggulangan organisasional. Yang kedua, ritual, yaitu merupakan aturan dari aktivitas secara repetitif yang mengekspresikan dan menegakkan nilai luhur dari organisasi yang mana tujuannya sangat penting, yang mana orang yang penting, serta yang mana yang dapat dihabiskan. Yang ketiga, simbol material, apa yang melekat pada para pekerja mengenai siapa yang penting, tingkat egalitarianisme, keinginan dari manajemen puncak, dan jenis perilaku yang sesuai. Yang keempat, bahasa, tujuannya untuk membantu para anggota untuk mengidentifikasi dengan budaya, membuktikan penerimaan mereka akan hal tersebut dan membantu melestarikannya. Budaya beretika, prinsip-prinsip untuk menciptakan suatu budaya yang lebih beretika, yaitu yang pertama, menjadi panutan yang terlihat. Yang kedua, mengomunikasikan ekspektasi yang beretika. Yang ketiga, menyediakan pelatihan yang beretika. Yang keempat, memberikan imbalan atas tindakan beretika yang tampak dan memberikan hukuman atas tindakan yang tidak beretika. Yang kelima, menyediakan mekanisme perlindungan. Budaya organisasi yang positif. Budaya organisasi yang positif merupakan suatu budaya yang menekankan pada membangun kekuatan pekerja, memberikan imbalan yang lebih daripada memberikan hukuman, serta menekankan pada vitalitas dan pertumbuhan dari individu. Spiritualitas dan budaya organisasi. Spiritualitas di tempat kerja adalah menyadari bahwa orang-orang memiliki kehidupan batin yang memelihara dan dipupuk oleh pekerja yang bermanfaat dalam konteks komunitas. Beberapa karakteristik kultural cenderung menjadi bukti suatu organisasi yang spiritual, seperti kebijakan, kesadaran akan tujuan yang kuat, kepercayaan dan penghormatan, sifat berpandangan terbuka. Sekian dari kelompok 11. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.